Sekarang kita masuk ke pasal ke-11 dan kita tutup dengan ini. Zikir ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah. Beliau mengangkat, saya di sini sebuah doa ya. Doa itu bunyinya, Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarganya. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 325. Dan Ibnu Baz, Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat bahwa sanad hadis ini atau hadis tersebut adalah hasan dalam Tuhfatul Akhyar halaman 28. Dan dalam hadis sahih disebutkan apabila seseorang masuk rumahnya lalu berzikir atau mengingat dan menyebut Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada temannya sesama syaitan, tidak ada tempat tidur malam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 2018. Ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, kalau kita bicara masalah adabnya, ya, masalah adabnya, maka kita coba susunkan. Yang pertama, Anda pada saat mau masuk ke dalam rumah, ya, kalau Anda sudah berumah tangga misalnya ya, maka beritakan kepada keluarga. Ini Allahu alam yang menurut kami adab yang pertama. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadisnya ya, janganlah seseorang di antara kalian pada saat datang dari safar atau dari luar lah, gitu kan, masuk ke dalam rumahnya kecuali dia sudah memberitakan kepada keluarganya. Dalam riwayat lain, agar istrinya sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluan, maksudnya membersihkan kemaluannya. Ya, apalagi terutama Anda kalau lagi safar, datang dari safar, mungkin sudah lama tidak ketemu dengan istri, kemudian tiba-tiba Anda datang ke rumah, jangan buat kejutan dalam masalah ini. Tidak boleh buat kejutan teman-teman. Oh saya buat kejutan, saya datang tiba-tiba, jangan. Tidak perlu buat kejutan. Karena Islam tidak membolehkan kita buat kejutan. Karena ini malah kita dianjurkan untuk memberitakan. Ini penting, memberitakan itu. Ya, kan lebih baik kita datang dari safar, kita datang ke rumah, kita bilang sama istri, sayang saya akan tiba ya, saya akan datang ya, saya akan begini. Kan bagus ya. Mungkin dia juga akhirnya mandi, dia sikat gigi, dia siapin makanan yang hangat. Kan enak disambutannya begitu daripada kejutan-kejutan deh. Tiba-tiba bangun ternyata rambutnya berantakan ya. Bajunya kotor, mungkin anak lagi tidur sama dia, ngompol sana sini. Tapi kan kalau kita beritakan kan bagus, ya. Ini kalau punya keluarga, ya, Anda beritakan. Imam Ahmad rahimahullah bahkan menitik beratkan masalah itu ya. Ya, beliau mengatakan hendaklah seseorang kalau mau masuk ke dalam rumahnya, maka dia berdehem atau dia menepuk-nepukkan kakinya. Sampai seperti itu ya, untuk memberikan peringatan. Jadi bukan buat kejutan. Walaupun dia sendiri pun dia seperti itu. Ya. Di dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW dinukil agar kita, maaf ini adab yang pertama dulu. Adab yang kedua teman-teman sekalian, adab yang pertama tadi adalah memberitahukan dulu. Adab yang kedua adalah membaca doa mau masuk, yang tadi kita baru bahas ini ya. Membaca doa, ya, mengucapkan salam gitu kan, pada saat mau masuk ke dalam rumah. Baik ada orang di rumah atau tidak ada orang di rumah. Ya. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan." Kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia menyebut Allah. Doa masuk rumah tadi, bismillah kharajna wa bismillah dakhalna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna misalnya ya. Jadi dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah lah kami bertawakal ya. Atau dia membaca salam assalamualaikum warahmatullahi misalnya ya. Kemudian juga pada saat dia makan dia membaca bismillah, apa yang terjadi? Qala syaitan, maka syaitan berkata pada teman-temannya di sekitar rumah itu. Anda cuma bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang ya, apalagi kalau ada orang. Jadi ini maknanya juga tidak ada kejutan tadi. Tiba-tiba buka pintu diam-diam, tiba-tiba datang. Ya. Jangan buat kejutan. Lebih baik dalam kondisi mereka siap menerima kita. Ya, kalau tidak ada orang pun, kalau kita salam maka kita keberkahan. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nur itu,
sebagai tahiyya min indillah, sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Ucapkan salam. Wasallimu ala anfusikum, kata Allah. Salam buat diri kalian sendiri. Maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, kalau kita salam, kalau kita baca doa, kita masuk rumah pada saat kita makan, kan biasa orang masuk, makan, minum ya. Baca bismillah, apa yang terjadi? Syaitan berkata pada teman-temannya di sekitar rumah anda itu. La mabita lakum wala asya. Gak ada tempat nginap buat kalian malam ini, dan tidak ada makan malam buat kalian. Bayangkan. Jadi yang sering digambarkan oleh sinetron-sinetron film, pocong bisa keluar dari kuburan, kemudian tembus tembok, bohong, dusta besar. Nggak ada itu. Siapa di antara anda yang pernah kedatangan pocong minta-minta minum dan makan? Ini perusakan akidah. Wa na'udzubillah. Nggak ada itu. Dan dalam hadits ini menjelaskan tidak ada ceritanya mereka bisa tembus tembok. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nggak ada tempat nginap buat kalian. Allah jaga rumah itu. Nggak bisa. Dalam riwayat lain bahkan Nabi SAW mengatakan syaitan tidak akan bisa membuka pintu ditutup oleh pemiliknya. Panci yang ditutup oleh pemiliknya. Nggak mungkin syaitan bisa buka. Nggak bisa. Kalau bisa maka habis semua makanan kita. Ya. Kalau bisa syaitan masuk dirusak, syaitan kan rusak, kotor. Dia rusak semuanya. Nah ini harus diluruskan. Maka syaitan di sini buat pengakuan, gak ada tempat nginap, gak ada juga makan buat kita malam ini. Cari rumah yang tidak ada doa, tidak baca bismillah pada saat makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau dia datang rumah, dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak salam, tidak baca doa, maka syaitan langsung berkata pada teman-temannya, kalian dapat tempat nginap. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Dan kalau dia makan dia lupa baca bismillah, main langsung saja buka kulkas, minum teguk, ya. Sudah tidak duduk, sunnah Nabi duduk, minum dan makan, berdiri teguk, tidak baca bismillah, tambah lagi tangan kiri, tambah panen syaitan. Tambah panen syaitan. Ya. Maka kalau dia datang ke rumahnya, tidak salam, ya, syaitan bilang ada tempat nginap nih, bisa kita masuk. Di rumah situ ada penjahat, akan mengganggu anda, membuat mimpi anda buruk, bisa membuat anda berpikir maksiat dan segala macam. Dan kalau anda tidak baca bismillah pada saat makan dan minum, ya, ada juga pakai tangan kanan. Anda jangan pakai tangan kiri. Udah nggak baca bismillah, tangan kiri. Syaitan bilang sambil senang sama teman-temannya, dapat tempat nginap, dapat makanan. Sementara Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tidak boleh kita berbagi makanan dengan syaitan. Sampai kata Nabi SAW, kalau makanan kalian jatuh, masih bisa dibersihkan. Bukan air, bukan cair ya. Kerupuk, tempe, masih bisa dibersihkan, diambil. Bersihkanlah dan makanlah. Jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Nggak boleh. Kita dilarang gitu. Ya. Maka ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Ini yang kedua. Membaca doa. Yang ketiga teman-teman sekalian. Adabnya adalah Anda mendahulukan ya, semampunya bersiwak. Anda mendahulukan semampunya bersiwak. Ya. Karena Nabi SAW dikatakan tidak memasuki rumah beliau kecuali beliau sudah bersiwak. Tentu kalau tidak ada siwak, ya. Misal contoh, ini siwak kan sebenarnya untuk mewangikan mulut ya. Contoh seorang suami masuk ke dalam rumah. Walaupun Anda lagi kangen sama istri, walaupun Masya Allah istri sudah wangi, sudah cantik, Anda tertarik untuk menyentuhnya. Akhi, tenangkan diri dulu, masuk ke dalam rumah, termasuk sunnah Nabi SAW selain salam, masuk dengan kaki kanan, Anda masuk kamar mandi dulu. Saya pribadi kalau masuk ke dalam rumah, saya langsung bilang sampai saya kamar mandi. Buka pakaian kita. Apa susahnya sih teman-teman sekalian mandi yang bersih, pakai sampo, ya, pakai sabun, sikat gigi yang bersih, baru kita interaksi sama pasangan kita. Satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW. Setiap kali mau masuk rumah, bahkan beliau memerintahkan kita umatnya agar selalu bersiwak. Selalu, bukan sekali, selalu bersiwak. Ya. Siwak itu teman-teman untuk membersihkan gigi. Kalau kita sekarang sikat gigi kalau nggak ada kayu siwak ya. Kalau saya tanya Anda, berapa kali Anda bersiwak sehari? Kalau ada di antara Anda yang mengatakan 3 kali sehari, mungkin kita anggap sudah top itu. Ya. Tapi tahukah Anda teman-teman sekalian, kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk bersiwak ya puluhan kali sehari. Puluhan kali. Untuk menjaga bau mulut, interaksi sama orang, interaksi sama istri, interaksi sama suami, interaksi dengan anak, interaksi sama masyarakat, komunitas kita. Apa kata Nabi SAW? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum
Bisiwaki inda kulli sholat. Riwayat lain inda kulli wudu. Kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Sholat yang wajib berapa? 5 kali. Berarti minimal 5 kali Anda bersiwak. 5 kali Anda sikat gigi. Ya. Kalau setiap riwayatnya, setiap wudu berapa kali Anda wudu sehari? Kalau ini Anda wudu, belum lagi kita bicara sholat sunnah. Kita bicara sholat aja deh. Kalau 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti 5 kali Anda sikat gigi ya. Atau bersiwak. Baik, ini 5. Kalau kita bicara sholat sunnah rawatib yang mendampingi sholat wajib. Ada qobliyah subuh. Kita anggap ini jempol saya sholat subuh misalnya 2 rakaat. Ada qobliyah subuh 2 rakaat. Berarti Anda bersiwak lagi di sini. 5 kali tambah 6. Ya, tambah 1 jadi 6. Kemudian ada qobliyah duhur. Ada 4. Ya. Ada 4 rakaat di sini. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti ditambah 2 ya. 2 kali bersiwak. Kena 4 rakaat. Berarti 6 tambah 2, 8. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Bertambah lagi 2 kali, 10. Ada qobliyah asar 4 rakaat. Berarti 12 kali bersiwak. Ada qobliyah maghrib, berarti 13. Ada ba'diyah maghrib, 14. Ada qobliyah isya, 15. Ada ba'diyah isya, 16. 16 kali sikat gigi. 16 kali bersiwak. Itu baru sholat wajib dan sunnah rawatibnya. Baik, 16 kali ya. Kalau sholat tahajud, kita punya 11 rakaat. 8 rakaat itu kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kan 8 rakaatnya, berarti 4 kali bersiwak. Setiap 2 rakaat salam, 4 kali siwak. Dari 16, disimpan ya. 16 itu. Sekarang tambah tahajudnya, 8 rakaat berarti 4 kali siwak. Dan setiap 2 rakaat 1 kali siwak. Berarti tambah 4, 16 tadi menjadi 20 kali. Witirnya 2 rakaat dan 1 berarti 2 kali siwak. Berarti 23 kali. Tambah sholat duha. Sholat duha tidak ada batasannya sebenarnya. Tapi umumnya orang kerjakan antara 2 sampai 12 rakaat kan gitu. Anggap kita ambil jumlah maksimal 12 rakaat misalnya. Berarti setiap 2 rakaat Anda salam siwak 1 kali. Berarti kan 6 kali Anda bersiwak. Tadi sudah 23 kalau nggak salah tadi ya. Berarti tambah 6 di sini, berarti sudah 29. Belum sholat tahiyat masjid, belum sholat wudu, belum sholat taubat, belum sholat istikharah. Terlalu banyak. Ya. Berarti puluhan kali. Dan sunnah yang terakhir Nabi SAW amalkan pada saat beliau meninggal adalah bersiwak. Sampai beliau sudah sangat lemas dan tersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau melihat Abdurrahman iparnya masuk, adiknya Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Masuk dalam rumah dan di depan mata Nabi lagi bersiwak. Mata Nabi ke siwak itu. Maka Aisyah langsung paham mengatakan, ya Rasulullah, Anda ingin siwak itu? Nabi SAW cuma bisa mengangguk karena sudah lemas kan. Maka Aisyah pun meminta dari Abdurrahman, dipotong yang bekasnya Abdurrahman, lalu dicacakan kembali, kemudian disiwakkan di mulut beliau. Setelah itu beliau mengatakan, Bari Rafiqul A'la. Beliau mengatakan, aku pilih tempat yang tertinggi, bertemu dengan Allah SWT. Lalu beliau meninggal dunia SAW. Akhir sunnahnya SAW adalah siwak. Bersih-bersih teman-teman masuk rumah. Bersih-bersih. Ya. Itu juga hal yang baik gitu. Sebagai penutup saya tambahkan teman-teman sekalian, rumah juga ini harusnya Anda jaga. Suami istri harus menjaga kebersihannya, kerapiannya. Itu bagian daripada agama kita. Dan syaitan tidak suka sesuatu yang rapi, yang bersih, yang wangi. Karena apapun yang Allah suka, pasti syaitan tidak suka. Dia bertolak belakang dengan Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Maka syaitan tidak suka dengan itu. Maka rumah yang berantakan, yang bau, yang kotor, orangnya juga jorok. Udah. Berkumpul semua keburukan padanya. Tapi orang yang bersih, orang yang rapi, orang yang wangi, rumahnya, kendaraannya, ya, lingkungannya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan anak-anak juga terbiasa dengan itu nanti. Maka ini bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.